Halo teman-teman, welcome back to my channel Nuria TV. Pada kesempatan kali ini saya Yani Uda Pratama akan berbagi sedikit tips tentang teknik lari maraton yang benar. Oke, sebelum kita lanjut ke video, ada baiknya bagi teman-teman yang masih belum subscribe channel ini segera subscribe, karena subscribe itu gak bayar teman-teman, gratis. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Oke teman-teman, pada tahap pertama yang harus kita perhatikan yaitu ada pemanasan. Karena dengan melakukan pemanasan itu akan mengurangi resiko cedera pada saat kita berolahraga. Olahraga manapun pasti setiap kali ingin melakukan pemanasan pasti akan melakukan yaitu pemanasan terlebih dahulu. Nah, di saat di dalam dunia atletik terutama olahraga lari, jogging atau maraton ini, pemanasannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pemanasan biasa dan juga pemanasan ABC drill running. Nah, pemanasan biasa itu seperti apa? Nah, pemanasan biasa itu mungkin kita sudah diajarkan mulai sejak kita sekolah dasar ya. Mungkin pemanasannya itu mulai dari kepala kita sampai ke ujung kaki. Mungkin teman-teman pada sudah tahu yaitu gerakannya. Nah, sedangkan ABC drill running ini yaitu pemanasannya yang dikhususkan untuk mungkin para atlet lari maraton. Karena mengapa? Pemanasan ini tujuannya untuk melatih yaitu kekuatan kaki dan juga kecepatan kaki. Itu begitu teman-teman. Nah, di tahap selanjutnya yaitu ada daya tahan. Daya tahan ini merupakan suatu komponen utama yang harus dimiliki seorang atlet. Karena daya tahan ini apabila tidak didukung dengan seorang atlet yang tidak didukung dengan daya tahan yang baik, maka larinya juga pasti akan cepat ngos-ngosan. Nah, bagaimana cara melatih ataupun melatih daya tahan tubuh kita ini agar fisiknya kuat? Cukup mudah sekali teman-teman, yaitu kita harus melakukan latihan mungkin setiap hari. Mungkin jaraknya untuk bagi pemula gak usah jauh-jauh, kita mulai mungkin dari 500 1000 meter sampai 2000 meter itu dilakukan harus rutin setiap hari, terutama pada pagi hari. Karena apabila kita lakukannya di sore hari biasanya yang lebih cocok itu untuk menurunkan berat badan, sedangkan di pagi hari itu lebih cocok untuk melatih fisik ataupun daya tahan ini. Nah, saat kita melatih daya tahan ini kita harus konsisten teman-teman. Karena apabila kita sudah mungkin tidak latihan sampai 3 hari atau 4 hari itu bisa menurunkan stamina kita ataupun endurance tubuh kita. Untuk itu bagi teman-teman yang mungkin masih pemula harus konsistenlah melatih lari maraton ini yaitu dengan mungkin jogging tadi. Pada tahap ataupun teknik ketiga yang selanjutnya yaitu adalah ada gerakan. Nah, gerakan ini dalam olahraga lari khususnya lari maraton yaitu ada gerakan tangan, gerakan posisi badan dan juga gerakan kaki. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu yaitu ada gerakan tangan teman-teman. Nah, pada gerakan tangan ini kita tidak boleh melakukan sembarang mungkin mengayunkan tangan. Nah, posisi ayunan tangan yang benar yaitu adalah tidak boleh melebihi segini tarikannya, tidak boleh yaitu di atas dada, mungkin cukup di samping ini saja. Kita ibaratkan di sini ada benang lah ya tali, tidak boleh yaitu melebihi tali tersebut. Dan posisi tangan juga harus benar. Saat lari itu seperti ini, nggak boleh seperti ini ataupun seperti ini, cukup seperti ini. Tidak boleh dipegang kuat-kuat, yaitu agak direnggangkan lah, yaitu relax, yaitu posisi jarinya. Nah, untuk masalah ayunan tangan yang benar itu tidak boleh mungkin menggunakan yaitu bahu, karena ini mungkin berat pada saat lari, yaitu kita perlu memerlukan tenaga yang ekstra, mungkin pada akhirnya kita akan cepat lelah. Nah, gerakan tangan yang benar saat melakukan lari yaitu adalah saya praktekkan yaitu ininya agak di belakang sedikit, dan posisi siku-siku ini membentuk sudut 90 derajat, yaitu cukup segini saat melakukan tarikan dan diayunkan. Seperti itu teman-teman. Dan tidak boleh ngangkatnya itu sampai terlalu tinggi seperti yang saya jelaskan tadi.
seperti itu. Nah, gerakan selanjutnya yaitu ada gerakan posisi badan ataupun postur badan pada saat kita melakukan lari. Nah, posisi lari, posisi badan kita itu nggak boleh terlalu condong ke depan, nggak boleh terlalu condong ke belakang. Posisi postur badan yang baik dan benar pada saat kita berlari yaitu agak sedikit dicondongkan ke depan, sedikit saja, nggak terlalu dibungkukkan seperti ini, dan pandangannya tetap fokus ke depan. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk mengatur, mungkin teman-teman yang mungkin keseringan main HP kan mungkin sering menunduk takutnya pada saat lari, mungkin karena kan sudah terbiasa yaitu menunduk. Dan juga begini teman-teman, cara mengatur agar tatapan kita itu rata, yaitu kita menggunakan tripod, menggunakan jari seperti ini, ada tunjuk seperti ini ya, yaitu kita paskan ini tepat di depan dada seperti itu. Apabila ini sudah pas di dagu, maka seperti itulah yaitu tatapan kita pada saat berlari. Nah, gerakan ketiga yaitu ada gerakan kaki. Nah, di sini gerakan kaki yaitu yang ingin saya jelaskan yaitu ada dua, yaitu pertama tumpuan kaki pada saat mendarat dan juga ayunan kaki. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai tumpuan kaki. Pada saat kita berlari, kita tidak boleh sembarangan mendarat karena itu bisa mengakibatkan cedera yang cukup fatal bagi kaki kita, terutama di bagian lutut dan juga mungkin paha yang sering terjadi. Di sini saya ingin menjelaskan tumpuan yang baik dan benar. Di sini saya ibaratkan permukaan tanah dan ini ada kaki kita. Kita tidak boleh mendarat yang terlebih dahulu yaitu tungkai kaki kita, karena bisa mengakibatkan sakit terutama di bagian lutut kita dan juga tulang panggul. Karena di sini saya pernah mengalami sendiri, cederanya itu mungkin lebih dari 2 minggu. Nah, teknik lari ataupun tumpuan kaki yang benar yaitu adalah menggunakan bola-bola kaki, yaitu tepatnya di tengah-tengah seperti ini. Ini mendarat terlebih dahulu, mungkin baru boleh yang belakangnya disusul, agar kita itu tidak cedera pada saat melakukan tumpuan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ayunan kaki. Mungkin di sini saya lihat teman-teman mungkin kan yang bagi pemula bolehlah mengangkat kakinya yaitu tidak terlalu tinggi. Padahal yang dianjurkan saat lari itu adalah mengangkat kakinya yaitu setinggi mungkin dan posisi langkahnya itu panjang. Tujuannya apa? Yaitu untuk kecepatan. Nah teman-teman, posisi ayunan kaki yang benar yaitu adalah usahakan kaki kita saat berlari itu diangkat setinggi pantat kita. Tujuannya yaitu untuk melatih kecepatan pada saat kita berlari, seperti itu. Nah, teknik selanjutnya yaitu ada pernapasan. Ini sangat penting juga bagi para atlet maupun bagi pemula, karena apabila kita larinya maupun daya tahannya sudah bagus tetapi tidak bisa mengatur pernapasan, mungkin biasanya akan cepat ngos-ngosan ataupun sakit pada bagian perut biasanya. Nah, bagaimana cara mengatur pernapasan pada saat berlari ini menurut versi saya sendiri, yaitu dengan cara kita menghirup udara sepanjang-panjangnya mungkin dan membuangnya nanti pelan-pelan, nggak usah yaitu langsung dihabiskan karena itu bisa menghabiskan tenaga kita pada saat berlari. Nah, untuk pernapasan ini sendiri tergantung versi kenyamanan kita karena di YouTube itu berbeda-beda versi yaitu orangnya saat melakukan teknik pernapasan ini. Tergantung teman-teman mau menggunakan teknik yang mana, seperti itu. Nah, untuk tahap yang terakhir ini teman-teman yaitu ada pendinginan. Bagi teman-teman yang sudah melakukan aktivitas lari ataupun sudah melakukan olahraga, yaitu lebih baik melakukan gerakan peregangan. Ketika kita sudah melakukan olahraga, kita tidak boleh misalnya karena mungkin kelelahan kan, kita yaitu biasa duduk, baring, terkadang itu jangan dilakukan. Lebih baik kita mungkin berjalan santai awalnya, ataupun lari kecil,
dan seterusnya kita melakukan gerakan pendinginan. Mungkin teman-teman sudah pada tahu yaitu gerakan pendinginan, terutama biasanya itu ada squat jump, pull up, push up, sit up, dan juga stretching seperti itu teman-teman, ke kiri ke kanan. Itulah tadi teman-teman, yaitu sedikit tips dari saya tentang teknik lari maraton yang benar. Mungkin apabila ada kata-kata yang salah pada saat saya menyampaikan materi tadi, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Nah, sekali lagi saya ulangi, bagi teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, segera subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.